Hidup ini cuma mimpi. Mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi artis, mimpi jadi ustadz. Setelah mati, mimpi pun berakhir. Semua yang nyata hari ini hanya tinggal mimpi. Tapi yang dalam kubur dikatakan mimpi akan menjadi kenyataan. Semua yang kita lihat ini sekarang hanya mimpi. Mimpi punya mobil mewah, mimpi punya harta banyak, mimpi punya istri cantik jelita, mimpi punya suami yang ganteng diperebutkan oleh pelakor. Begitu ku bilang pelakor 3 kali, butuh berdoa, ya Allah. Tapi sampai masanya kita akan menghadapi kenyataan. Sakaratul maut itu nyata, azab kubur itu nyata, neraka itu nyata. Karena begitu dikatakan dalam Al-Quran, Rabbana absarna, mata kami sudah nyata melihat neraka, wa sami'na, telinga kami nyata mendengar neraka, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Saat itu dunia tak nyata, yang nyata hanyalah surga dan neraka. Hari ini orang menantang, mana surga itu? Mana surga itu? Saya tak marah kalau ada orang nantang mana surga. Kau mau nengok surga? Iya, sini kepala kau biar kubukul pakai batu gilingan. Insya Allah 2 kali pukul nampak berkunang-kunang surga di mata. Mati kau nanti nampakmu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, niat dalam hati sebelum mati akan membangun masjid, pesantren, rumah tahfiz. Alhamdulillah. Tempat kita berdiri ini sudah wujud. Ini sebenarnya contoh. Siapa nanti yang mau bangun pesantren, buatlah gedungnya macam ini, panjang, jangan belok-belok. Biar mudah orang. Buat warnanya hijau semua. Kenapa disuruh buat warna hijau? Mata kita awet kalau selalu menengok warna hijau. Makanya pakaian penghuni surga itu disebut warna hijau. Makanya sorban anak-anak pesantren pun hijau. Dinding-dinding pun hijau. Kalau bersedekah pakai duit warna merah. Itu nggak dipasang karpet merah. Dokter kalau mengoperasi bajunya warna. Dokter kalau mengoperasi pakai mantel warna. Kenapa pakai mantel warna hijau? Karena dokter matanya beroperasi berjam-jam menengok darah. Waktu dia belah itu kulit nampak darah. Mata kalau terlalu lama menengok warna merah hilang konsentrasi. Biar supaya matanya tajam, ditengoknya baju hijau. Untuk menajamkan biji mata. Makanya kata Imam Nawawi, maka pakailah. Maka kadang orang pakai baju cincin warna hijau. Sampai biji matanya pun hijau. Rupanya kontak lensa warna hijau. Jadi hijau ini bukan sembarang hijau. Hijau ini ada hikmah. Hijau adalah warna yang disukai Nabi Muhammad SAW. Makanya kubah makam Nabi pun dibuat warna hijau. Karpet di Taman Raudhah zaman dulu pun warna hijau. Hijau pucuk pisang, mau hijau lumut, terserahlah, asal hijau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buat gedungnya tinggi supaya anak, apalagi sekarang pusat kota tanah mahal, bangunan tak bisa ke samping, bangunan mesti ke atas ke tinggi. Bagus lantai 3. Supaya apa? Kaki anak-anak santri ini sehat. Apalagi yang kelasnya paling atas. Itu paling sehat. Pagi naik turun kencing 3 kali. Sehat. Anak-anak mesti sehat. Banyaklah melangkah sehari 10.000 langkah sebelum Anda terkena osteoporosis. Sehat kakinya, lututnya sehat. Nah, ini langkah. Ustaz Somad ini lutut kaki udah tak sehat. Makanya sanggup berdiri ini cuma 60 menit aja. Sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan ke kepala anak-anak kita. Mungkin kalau Ustaz Somad yang ceramah tak masuk ke kepalanya, Pak. Kalau Abdul Somad yang bicara mungkin tak menyentuh hatinya, Bu. Tapi kalau ibu yang bicara, nak, 9 bulan 10 hari kau kukandung, nak. 2 tahun kau kususukan, nak. Aku hanya minta sebelum kau mati bangunlah masjid. Masjid apa namanya, Mak? Masjid Ngatiem. Kebetulan nama maknya itu Hajah Siti Ngatiem. Nanti kalian bangun masjid nama mak kalian ya. Bilanglah iya. Iya kata dia. 26 masjid akan berdiri atas nama emaknya. Nama ayahnya, kalian bangunlah, adik kalian lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu yang berkata masuk ke kepalanya, menyentuh jantung hatinya, insya Allah akan diamalkannya. Kalau rezekinya tak sampai Pak Ustadz, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu bin. Begitu ibu kalau menasihati anak. Ini ada juga mak-mak di zaman sekarang. Nanti kalau kau sudah lulus habis tamat pesantren ini, kau kuliah S1 habis itu PNS, kau belikan mak gelang kaki sebesar jari-jari sepeda ya. Habis, Bu. Cobalah kita berpikir panjang, pesankan kepada dia yang baik-baik. Jadi saya datang ke pesantren Miftahul Husna ini tak perlu mencari contoh jauh-jauh. Ngapain kita cari contoh jauh? Langsung di sini ada nyata, cantik dan indah. Miftahul Husna. Poin yang pertama. Ini yang pertama nih. Tadi saya mulai ceramah setengah 10, sekarang jam 10. Setengah jam poin yang pertama.
anak-anak kita, bapak ibu mesti kaya supaya membangun pesantren, masjid, rumah tahfiz, panti asuhan, jompo dan lain sebagainya. Ustaz Somad ada membangun, ada, tapi tak bisa cepat-cepat karena saya tak berani mengambil duit umat. Sudah berapa banyak saya ceramah dari Sabang sampai Papua, sampai Sydney, Melbourne, Australia, sampai ke Hong Kong, tak jadi masuk airport aja. Pernah saya bawa kresek, jamaah, marilah kita bersedekah, kumpulkan duit, kumpulkan duit. Udah itu ku bawa duit itu ke Pekanbaru untuk ke pesantrenku. Ada pernah ku buat gitu. Kalau saya tablik akbar di Medan, duit orang Medan baliknya ke Medan. Kalau saya tablik akbar di Aceh, duit orang Aceh balik ke Aceh. Tak pernah saya bawa duit orang Aceh, duit orang Medan, duit orang Palembang saya bawa ke Pekanbaru. Itu bukan cara Abdul Somad. Cara saya adalah bagaimana masyarakat berwakaf, berinfak, bersedekah, dibangunnya di situ. Begitu saya ceramah tentang tanah wakaf mengalir setelah mati, masjid besar di atas tanah wakaf mengalir setelah mati. Datang jamaah ke Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Saya senang betul dengan ceramah Ustaz, tersentuh hati saya. Saya mau mewakafkan tanah 1 hektar Pak Ustaz, strategi di pinggir jalan. Dalam hati saya, mantap nih bangun pesantren nanti. Di mana itu Pak? Di Langsa. Di Langsa. Gimana kita mau datang dari Pekanbaru ke Langsa naik pesawat 2 kali nyambung? Akhirnya saya serahkanlah ke alumni Timur Tengah yang ada di Langsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat lagi sama Abdul Somad, kita sama-sama di Kairo dulu. Ingat, itu ada orang Langsa mau ngasih tanah 1 hektar, kau kelola ya? Iya, jujur. Akhirnya dikelola, bangun pesantren. Begitu juga kalau saya ceramah di Medan, datanglah orang Medan ngasih tanah. Ustaz Somad, ini tanah mau kami wakafkan untuk Ustaz Abdul Somad. Aku tak bisa Pak, aku di Pekanbaru tinggal. Aku ke Medan ini setahun cuma 3 kali Pak. Bulan Januari, bulan Mei, bulan September. Jadi siapa yang mengelolanya? Ada tim saya di Medan. Alhamdulillah. Kalau dapat tanah wakaf dicek dulu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Cek titik koordinat. Begitu dicek tanah wakaf tadi, rupanya suratnya tumpang tindih 5 surat. Kenapa bermasalah tanah itu Pak Haji? Karena masalah, itulah maka aku wakafkan. Kalau tak masalah udah kulama aku jual udah. Makanya kita ini disuruh beramal, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kuceritakan tadi itu bukan di Medan. Orang Medan ini ikhlas baik-baik semua. Bisa dilihat dari tatapan matanya. Coba tengok mata orang Medan, bersih-bersih semua. Betul lah? Betul lah. Nah, yang ditanya orang Medan, yang jawab orang Medan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, belilah tanah sejauh mata memandang. Silakan. Tapi ingat, ada tanah itu yang bisa kau bawa mati. Itulah dia tanah yang kau wakafkan untuk pembangunan pesantren. Yang sudah berbuat alhamdulillah, yang belum berbuat yang akan berbuat insya Allah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga mau buat, innalillah. Poin yang kedua, siapa yang menjamin anak yang lucu-lucu baik-baik ini selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari virus HIV/AIDS, selamat dari sakau, selamat dari hubungan seks di luar nikah, selamat dari perbuatan maksiat dan dosa. Yang bisa menjaga anak-anak kita yang hijau-hijau yang baik-baik ini, benteng terakhir adalah tembok pesantren. Tembok pesantren. Saya terus terang kalau nengok tembok pesantren ini sedih saya. Kenapa? Ingat saya dulu waktu di pesantren melompat tembok. Tembok kami tak terlalu tinggi, melompat kali. Tapi tembok ini kalau saya tengok, macam mana melompat? Tinggi. Makin berubah zaman. Dulu zaman kami di pesantren 1990. Cuman 2 meter temboknya. Sekarang 2020, 4 meter tembok. Nanti 20 tahun lagi bertembok semua. Saking kan zaman ini luar biasa. Bapak ibu yang sudah memasukkan anak ke pesantren, selamat Pak, selamat Bu. Anakmu selamat dari narkoba, anakmu selamat dari zina, anakmu selamat dari cabut, anakmu selamat dari shopping ke mall tak tentu arah, pakai baju seragam, cabut, bawa cewek dari rumah pakai jilbab, di tengah jalan jilbab masuk ke tas, dikasih minuman, rupanya minuman sudah disuntik dari bawah, dipakai obat penenang, akhirnya mabuk, sakau dan lain sebagainya. Siapa yang bisa menjamin anak-anak kita? Anak keponakan saya, yang dekat-dekat dengan saya, anak adik saya, anak kakak saya kasih tahu semua. Kak, dek, kalau kalian anak kalian yang mau selamat, masukkan ke pesantren. Saya yang mengantar ke pesantren. Keponakan saya, anak adik saya mengantar ke pesantren. Saya serahkan ke pesantren supaya lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum memasukkan ke pesantren, masukkanlah ke pesantren Miftahul Husna tahun ajaran 2021-2022. Setuju? Kalau penuh nanti di sini tak muat lagi,
cari pesantren lain, datang hubungi Ustadz Zulfikar Hajar, hubungi Ustadz Dr. Amhar Nasution, hubungi para alim ulama kita supaya selamat anak-anak kita. SD pesantren, tak sanggup SD Pak Ustadz, SMP pesantren, SMP-nya kemarin tak pesantren, terlambat Pak Ustadz, SMA pesantren aliyah. Cuman itu saja yang perlu pesantren. SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Tamat dari pesantren, silakan mau masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mau masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara USU, mau masuk ke ITB Institut Teknologi Bandung, mau masuk ke IPB Institut Pertanian Bogor, mau pergi ke Al-Azhar Kairo, silakan. Kau terbang sejauh mata memandang, tapi nanti kau akan balik membangun Sumatera Utara. Setuju? Siapa yang akan membangun Deli Serdang, membangun Sumatera Utara, membangun Medan kalau bukan anak-anak yang sekarang? Ibu bapak jangan sepele, mereka ini sekarang kelas 1 SMP Sanawiyah kelas 1, tapi 10 tahun akan datang mereka sudah selesai S1. Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, kuliah S1 4 tahun. 2020 dia kelas 1, 2030 dia sudah selesai S1. Maka mereka yang akan mencalek menjadi anggota legislatif, menjadi wali kota, bupati, gubernur, menjadi kepala dinas, kepala badan, dan kepala kantor. Kalau hari ini anak muda SMP kelas 1 mabok, sakau, pacaran, zina, narkoba, karaoke, game online, PlayStation, judi, insya Allah 10 tahun akan datang terpilihlah anggota legislatif yang sakau. Bayangkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, wali kota, gubernur, polisi, tentara, komplit semuanya sakau. Apa yang akan terjadi pada umat ini? Jadi kalau mau menyelamatkan generasi 20, 30, 20, 40, itu mesti dididik dari sekarang. Saya bangga, kemana-mana pesantren saya datang, Mustafawiyah 12.000 orang santrinya. Perempuan saja 5.000. Dimasukkan saya ke santri perempuan, menengok 5.000 orang perempuan semua. Disitulah saya baru menengok perempuan paling ramai, 5.000 orang, tak ada laki-laki. Saya yang paling ganteng di situ. Hari ini santri kita 25 orang tahun ke-1. 26 orang tahun pertama, akan terbuka cabang di mana-mana. Kita sudah menyelamatkan anak-anak bangsa karena kita dihancurkan dengan narkoba, diimpor tiang listrik, tiang beton untuk ngecor jembatan, rupanya di dalamnya dipotong pakai gergaji besi, narkoba. Dibeli buah, di dalam buah itu pun mereka tanam juga narkoba. Tertangkap di kepulauan kemarin 1 ton narkoba. Siapa yang dirusak? Anak-anak muda kita. Karena kalau generasi muda ini rusak, maka kita mudah dijajah. Dulu Belanda menjajah dengan meriam, dengan senapan, dengan baja. Tapi sekarang penjajahannya dengan cara yang lembut dan halus, dengan racun-racun narkoba yang luar biasa. Akidah lagi dirusak dengan Ahmadiyah, dengan Syiah, dengan liberal, dengan sekuler. Maka kita di pondok pesantren diajarkan akidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenakalan ini terbagi 2 Bapak Ibu. Yang pertama kenakalan pemikiran, sekuler, liberal, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, banyak merusak akal. Di sini akalnya dijaga. Jangankan isi kepalanya, kulit kepalanya pun dijaga dengan sorbannya. 2 lapis penutup kepalanya. Pertama ditutup dengan topi di dalam, setelah itu ditutup dengan sorban, setelah itu ditutup dengan rida, setelah itu ditutup dengan jubah. Badannya terjaga, kepalanya terjaga, hatinya terjaga.